Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Penguji dan yang terhormat dosen pembimbing saya, Bapak Iwayan Nukalantara, MSI, PhD. Perkenalkan, nama saya Satrio Hening Sajati, mahasiswa MBA UGM Angkatan 82, konsentrasi Finance. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Green Financing Policy terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia dengan efisiensi dan resiko kredit sebagai variabel pemediasi. Penelitian ini dilatar belakangi dari perubahan iklim global yang semakin memburuk dan menjadi ancaman nyata bagi seluruh negara di dunia. Adanya perubahan iklim ini terjadi karena kegiatan industrialisasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di mana dari aktivitas tersebut menghasilkan gas buangan karbon monoksida yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Berdasarkan data, tren volume emisi CO2 di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut mencerminkan kondisi lingkungan negara Indonesia yang semakin memburuk. Guna mengatasi hal tersebut, Indonesia tergabung pada sebuah perjanjian internasional, yaitu Paris Agreement 2015, yang di mana negara-negara yang tergabung berkomitmen secara bersama-sama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, pada komitmennya tersebut, Indonesia dapat melakukannya melalui peran perbankan. Hal tersebut karena menurut Al-Mula dan Ogani pada tahun 2020, dinyatakan bahwa sebagian besar pendanaan dari berbagai jenis industri berasal dari perbankan. Hal tersebut didukung dari data yang diperoleh dari LSPI tahun 2023, di mana sebagian besar dana yang dimiliki perbankan di Indonesia disalurkan dalam bentuk kredit, di mana dari total kredit tersebut 72,73% merupakan kredit produktif. Data ini mencerminkan bahwa perbankan memiliki peran yang sentral dalam mendukung kegiatan berkelanjutan. Nah, dalam menjalankan perannya tersebut, perbankan dapat melakukan penilaian secara menyeluruh mengenai kelayakan calon debiturnya. Penilaian ini mencakup aspek keberlanjutan untuk memastikan bahwa kredit atau pembiayaan yang disalurkan telah mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri, pembiayaan berkelanjutan telah diatur pada POJK nomor 51 dari POJK 03 dari 2017 dan telah sesuai dengan roadmap keberlanjutan OJK tahun 2014. Peraturan tersebut mewajibkan lembaga jasa keuangan termasuk bank untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dengan tujuan yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan. Selanjutnya, meskipun peraturan ini telah dibuat pada tahun 2017, namun implementasi peraturan tersebut baru dilakukan secara bertahap dan secara keseluruhan baru diterapkan pada tahun 2020, di mana berdasarkan data setelah diimplementasikan pada tahun 2020, pembiayaan berkelanjutan yang telah disalurkan oleh bank terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, meskipun demikian, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan green financing, yaitu karena pengimplementasian green financing membutuhkan biaya yang tinggi saat awal implementasi. Dan juga menurut survei yang telah dilakukan oleh Raman pada tahun 2022, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum pernah mendengar mengenai green financing atau istilah-istilah lain. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai green financing dapat berdampak negatif bagi bank, yang mana hal tersebut dapat berpengaruh nantinya pada kinerja keuangan perbankan. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disusun perumusan masalah yaitu meskipun salah satu tujuan green financing adalah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan memberikan dampak positif lainnya, akan tetapi implementasi green financing pada awal penerapan memerlukan pendanaan yang cukup besar, di mana hal tersebut dapat meningkatkan resiko bagi bank. Nah, studi mengenai pengaruh green financing terhadap kinerja keuangan telah banyak dilakukan di berbagai negara, misalnya seperti China, Spanyol, ataupun Inggris. Nah, akan tetapi meskipun telah banyak dilakukan, terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Selain itu juga, studi mengenai green financing terhadap kinerja keuangan perbankan masih belum banyak ditemukan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dapat disusun tiga pertanyaan dan tujuan penelitian sebagai berikut. Selanjutnya, ada pun landasan teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu yang pertama adalah green financing. Green financing mengacu pada pembiayaan yang dilakukan perbankan dengan cara memberikan pinjaman ataupun investasi pada proyek-proyek hijau untuk mendukung perbaikan lingkungan yang berkelanjutan. World Bank 2021. Lalu, teori pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa organisasi harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder. Perusahaan harus memperhatikan kinerja sosial dan lingkungan, selain kinerja keuangan. Karena manajemen lingkungan yang baik dapat meningkatkan ekspektasi pemangku kepentingan, memperkuat citra, dan memperbaiki reputasi perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang disajikan pada tabel berikut ini. Selanjutnya, adapun pengembangan hipotesis pada penelitian ini yaitu penyaluran green financing dapat meningkatkan kinerja keuangan bank melalui perluasan nasabah dan juga citra positif. Namun, manfaat tersebut baru dirasakan dalam jangka panjang menurut Galan Tantan 2022. Nah, di Indonesia sendiri, implementasi green financing ini baru diterapkan dan memerlukan biaya investasi yang tinggi. Selain itu juga, pengembalian hasil investasi memerlukan jangka waktu yang lama, sehingga mengakibatkan green financing berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank. Wontin 2020. Berdasarkan hal tersebut dapat disusun hipotesis
Green financing policy berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank di Indonesia. Yang kedua, penerapan green financing memerlukan biaya yang tinggi. Biaya tersebut antara lain digunakan untuk tenaga ahli, pembentukan departemen khusus, pelatihan staf, dan juga pengembangan produk berkelanjutan. Peningkatan biaya akibat penerapan green financing dapat menurunkan efisiensi bank, yang mana pada akhirnya dapat berpengaruh negatif pada kinerja keuangan bank. Galan Dantan 2022. Sehingga hipotesis kedua dapat disusun adalah efisiensi memediasi pengaruh negatif green financing policy terhadap kinerja keuangan perbankan. Lalu yang ketiga adalah penerapan green financing menghadirkan tantangan mengenai resiko kredit, terutama bagi bank yang belum siap secara kapasitas dan pengalaman. Kebijakan ini memerlukan penilaian resiko yang teliti untuk mengurangi kredit bermasalah. Nah, akan tetapi, tekanan institusional untuk meningkatkan portofolio berkelanjutan membuat perbankan yang belum siap melakukan pembiayaan pada proyek-proyek hijau yang beresiko, sehingga resiko pada perbankan tersebut dapat meningkat. Nah, oleh sebab itu, resiko perbankan dapat memediasi pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan menurut Feb et al. 2024 dan Zhou et al. 2022. Sehingga hipotesisnya adalah resiko kredit memediasi pengaruh negatif green financing policy terhadap kinerja keuangan bank. Selanjutnya, berikut merupakan kerangka penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan ataupun laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh website resmi perbankan, OJK, ataupun website resmi lainnya. Sampel pada penelitian ini yaitu seluruh bank umum yang terdaftar di OJK tahun 2017 sampai 2023 dengan menggunakan metode pengambilan data proportion sampling. Nah, mengacu pada penelitian Gao dan Guo tahun 2022, penelitian ini menggunakan metode difference in difference atau DID. Nah, selanjutnya ada pun kriteria pengambilan sampel yaitu yang pertama adalah bank umum milik pemerintah atau swasta serta bank asing yang beroperasi di Indonesia yang terdaftar di OJK periode 2017 sampai 2023. Perbankan yang mempublikasikan penyaluran green financing dan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Selanjutnya ada definisi operasional variabel penelitian. Variabel dependen, yaitu kinerja keuangan diproksikan dengan ROA. Variabel independen, green financing, diproksikan dengan trade expose. Karena penelitian ini menggunakan metode DID, di mana trade 1 digunakan untuk perbankan yang menyalurkan green financing di atas rata-rata, atau yang dimasukkan ke dalam treatment group. Dan trade 0 untuk yang di bawah rata-rata, atau yang dimasukkan ke dalam control group. Lalu pos 1 untuk tahun setelah adanya intervensi, yaitu yang dimulai dari tahun 2020, lalu pos 0 digunakan untuk 3 tahun sebelum adanya intervensi, yaitu 2017 sampai 2019. Lalu variabel mediasi, yaitu efisiensi dan risiko kredit, masing-masing diprosikan dengan rasio BOPO dan rasio NPL. Lalu variabel kontrol pada penelitian ini yaitu NIM, bank size, dan GDP sebagai variabel kontrol eksternal. Selanjutnya, ada pun model regresi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, berikut merupakan hasil uji, yang dimana berdasarkan teknik proportion sampling didapatkan 72 bank sebagai sampel penelitian. Nah, dari 72 bank tersebut telah dilakukan rata-rata di mana 35 bank masuk ke dalam treatment group dan 37 bank masuk ke dalam control group. Lalu hasil uji statistik deskriptifnya adalah sebagai berikut. Nah, berikut merupakan hasil uji asumsi klasik. Lalu selanjutnya berikut merupakan hasil uji hipotesis, yang mana model pertama merupakan hasil uji hipotesis pertama. Lalu pada model kedua merupakan hasil uji hipotesis pertama dengan memasukkan efek lag. Lalu pada model 3 yaitu pengujian pada bank kecil dan pada pengujian 4 merupakan pengujian pada bank besar. Lalu berikut merupakan hasil pengujian mediasi, yaitu yang pertama adalah mediasi efisiensi yang diukur dengan BOPO dan yang kedua resiko kredit yang diukur dengan NPL. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa green financing policy ini memiliki koefisien ke arah negatif, yaitu minus 0,695 dengan tingkat signifikansi 1%. Hasil ini berarti bahwa green financing policy berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Zhou et al. 2024, Ponce and Wibowo 2023, dan Gualai et al. 2020. Pengaruh negatif tersebut terjadi karena berdasarkan POJK nomor 51 dari POJK 03 2017, perbankan perlu melakukan penyesuaian seperti tata kelola perusahaan, manajemen resiko, dan operasional. Penyesuaian tersebut tidak selalu berjalan mulus, sehingga dapat mengganggu profitabilitas dan menurunkan kepercayaan investor. Gualai 2020. Penerapan green financing yang masih baru juga membuat tingkat antusiasme investor rendah, sehingga minat pada pembiayaan berkelanjutan juga masih rendah. Montik et al. 2020. Terdapat ketimpangan informasi mengenai green financing di Indonesia. Hal tersebut dinyatakan pada Haryono 2023. Nah, selanjutnya juga proyek hijau memiliki periode pengembalian yang cukup lama dan imbal hasil yang rendah dibandingkan
proyek-proyek konvensional menurut Wonding dan 2020. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian menggunakan efek lab dapat diketahui bahwa terdapat potensi dampak positif dari green financing terhadap kinerja keuangan pada jangka panjang. Hal tersebut karena green financing sendiri mendukung kinerja keuangan yang berkelanjutan dan jangka panjang. Sehingga nantinya apabila perbankan menerapkan green financing, maka perbankan tersebut dalam jangka panjang akan memperoleh citra positif di mata pemangku kepentingan. Wonting et al. 2020. Lalu pada pengujian bank kecil dapat diketahui bahwa dampaknya lebih signifikan pada bank kecil karena bank kecil memiliki keterbatasan sumber daya, yang dimana hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan resiko yang pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja keuangan bank. Berbeda halnya dengan bank kecil, bank besar memiliki dampak negatif yang lebih kecil karena kemampuannya dalam melakukan penyesuaian operasional. Hal tersebut karena bank besar memiliki sumber daya yang memadai dan kapitalisasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, alasan mengenai pengaruh negatif green financing terhadap kinerja keuangan dapat dijelaskan melalui hasil uji mediasi yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil, diketahui bahwa efisiensi memediasi secara parsial hubungan pengaruh negatif green financing policy terhadap kinerja keuangan, yang dimana implementasi green financing tersebut dapat meningkatkan rasio BOFO sehingga menurunkan efisiensi bank, yang pada akhirnya hal tersebut dapat menurunkan kinerja keuangan perbankan. Galan dan TAN 2020. Meningkatnya biaya tersebut terjadi karena berdasarkan POJK nomor 51 garing POJK 03 garing 2017, perbankan diwajibkan untuk melakukan pengembangan produk dan jasa keuangan yang berkelanjutan seperti melakukan pelatihan SDM, penyusunan tata kelola perusahaan, penerapan green office yang memerlukan teknologi dan sistem yang ramah lingkungan. Hal tersebut meningkatkan biaya operasional pada awal penerapannya. Nah, hal tersebut juga dialami oleh Bank Mandiri, yang dimana Bank Mandiri harus mengalokasikan setidaknya kurang lebih 500 miliar rupiah untuk platform Living by Mandiri, dan juga Bank BRI yang melakukan transformasi dari kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik. Selain itu juga, biaya yang tinggi dalam penerapan green financing diperlukan untuk melakukan penilaian awal proyek hijau yang akan dibiayai dan pemantauan berkelanjutan yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan kredit konvensional. Menurut Galan dan Tan 2022 dan Wonting 2020. Selanjutnya, efek mediasi kedua yaitu resiko kredit. Nah, berdasarkan hasil diketahui bahwa resiko kredit memediasi secara parsial hubungan pengaruh negatif green financing policy terhadap kinerja keuangan perbankan. Implementasi green financing meningkatkan resiko kredit dengan meningkatkan rasio NPL, yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja keuangan perbankan. Menurut Zhou et al. 2024, Feng et al. 2024, dan juga Zhou 2022. Perbankan yang memiliki keterbatasan informasi, pengetahuan, dan juga sumber daya, sehingga mengimplementasikan green financing tidak diikuti dengan sistem manajemen risiko yang baik, menurut Zhou et al. 2022. Lalu juga tekanan institusional untuk memperbesar proporsi pinjaman hijau tanpa mempertimbangkan kesiapan tiap bank dapat mendorong perbankan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki tingkat resiko yang tinggi. Zhou et al. 2022. Nah, di Indonesia sendiri, pembiayaan pada proyek-proyek berkelanjutan dianggap memiliki tingkat risiko yang tinggi, menurut Haryono 2023 dan JETP 2024. Nah, kurangnya data historis dan standar evaluasi yang jelas dapat menyebabkan kesalahan pada proses penilaian risiko, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan potensi gagal bayar, menurut Zhou et al. 2022. Tentunya, terdapat kesimpulan pada penelitian ini, yaitu yang pertama adalah Green Financial Policy berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Lalu efisiensi memediasi pengaruh negatif green financing policy terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Lalu resiko kredit memediasi pengaruh negatif green financing policy terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Lalu adapun implikasi pertama adalah bagi akademisi, di mana penelitian ini menyediakan wawasan awal mengenai dampak green financing terhadap kinerja perbankan di Indonesia sehingga dapat dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya yang lebih dalam, seperti pengaruh jangka panjang kebijakan green financing policy. Lalu juga bagi praktisi perbankan, penelitian ini menunjukkan bahwa green financing meningkatkan biaya dan risiko sehingga bank perlu melakukan penyesuaian operasional, pengembangan manajemen risiko yang baik, dan membangun strategi yang efektif. Bagi regulator, hasil penelitian ini menekankan bahwa pentingnya dukungan tambahan dalam tahap awal penerapan green financing. Regulator dapat mempertimbangkan pemberian insentif untuk investasi berkelanjutan, bantuan seperti pelatihan, ataupun regulasi pendukung yang dapat mengurangi beban adaptasi dari perbankan. Lalu keterbatasan dan saran pada penelitian ini yaitu periode pengamatan pada penelitian ini relatif singkat karena penerapan green financing baru diterapkan pada tahun 2020. Sehingga oleh sebab itu penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan. Selanjutnya, informasi mengenai jumlah pembiayaan berkelanjutan pada bank masih terbatas. Hal tersebut diakibatkan oleh masih barunya penerapan green financing sehingga masih terdapat ketimpangan informasi. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari informasi terkini mengenai penyaluran pembiayaan berkelanjutan.
Sekian pemaparan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.